Ya, biasanya demamnya itu awalnya demam, 3 hari demam baru keluar yang namanya ruam. Oh, demam dulu. Demam Yang merah-merah itu ya. Iya, yang terkenal itu kan yang merah-merah itu Bu, yang seluruh tubuh. Awalnya demam, awalnya ruamnya itu sendiri mungkin dari wajah. Wajah menyebar ke badan, ke telapak tangan, telapak kaki, bahkan ke alat genital. Oh. Iya, ruamnya itu. Milihnya tempat yang begitu ya. Tinggi. Nah, karena ini juga merupakan virus ya yang menyerang tubuh, jadi nanti mungkin ada yang udah tahu kelenjar getah bening. Iya. Nah, yang biasanya ada di ketiak, di leher, itu bisa juga terjadi pembesaran. Oh. Membesar. Bisa dilihat. Iya. Setelah itu juga yang terakhir bisa menyebabkan nyeri otot dan lemas, namanya sakit ya. Jadi kita lemes dan juga otot-otot sendi-sendi itu sakit-sakit semua. Iya. Nah, itu untuk gejala-gejalanya. Nah, terus kapan misalnya muncul? Misalnya kita terjadi penularan ke kita. Nah, biasanya setelah terjadi penularan ke kita itu tidak langsung hari ini keluar juga. Iya. Jadi bisanya bisa 6 sampai 16 hari. Nah, dan gejalanya ini berlangsung 2 sampai 4 minggu. Jadi memang agak lama gejalanya. Agak lama ya. Cuman untuk gejalanya ini sendiri asal ibaratnya itu dia self limiting disease. Jadi maksudnya itu penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita. Nah, seperti cacar-cacar yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu gejala-gejalanya Cilirus lah, yang mungkin ini setelah tahu kita bisa waspadai bersama. Demamnya itu 3 hari baru kemudian muncul ruam-ruam begitu ya. Pusing. Kalau kita pusingnya di akhir bulan nih Cilirus ya. Iya. Wah, jelas. pas ini berarti Bu. Ini mulai pusing sudah. Tapi kan nggak demam ya. Iya, enggak demam, cuma pusing aja. Iya. Terus juga ada gejala-gejala lainnya. Nah, yang juga jadi penasaran ini, dokter ya. Ya. Kalau misalkan kita sudah merasakan itu gitu ya, kita juga ingin tahu sebenarnya menularnya ini melalui apa sih pastinya nih? Oh, iya, kalau ini virus gitu kan? Iya. Jadi dia itu menular Bu dari kontak fisik. Oh, kontak fisik. Jadi dia dari penularannya itu dari cairan tubuh, seperti nanah atau ada luka. Nah, itu penularannya. Terus juga dari hubungan seksual. Iya. Nah, terus ya tadi dari darah, kontak fisik kita. Nah, itu bisa penularannya dari situ. Jadi seperti cairan, namanya ada cairan juga ya. Jadi mungkin sering mendengar yang droplet. Iya. Nah, cairan ludah. Nah, itu juga hati-hati sekali. Iya. Gimana Cilirus? Berat ya? Iya. Jadi kalau penularannya misalnya kita menjenguk lah. Ya, Bu. Itu apa bisa tertular? Nah, kalau kita menjenguk, asal kita tidak ada misalnya kontak fisik ke daerah misalnya ruamnya apa kena kita nggak apa-apa. Terus juga kalau kita bicara kita jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Mungkin di sini ya PHBS Bu, perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah kita terapkan saat COVID ini sebagai prokes. Iya, jadi pertama kan kalau kita bicara sama orang kita pakai masker. Nah, jadi kita terlindung tadi dari dropletnya. Terus pada saat aktivitas apapun, misalnya setelah apapun kita cuci tangan yang bersih dengan air mengalir. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau misalnya tapi nauzubillah jalik ya masuk ke Banjarmasin misalnya ada teman ini jangan teman kita ada yang kena jangan kita kucilkan istilahnya. Nah, kita bantu, kita anukan ke rumah sakit istilahnya jangan dikucilkan karena dia istilahnya kita dengan jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita insya Allah terhindar dari penyakit itu. Iya. Baik, ini gejalanya kan kita sudah ketahui begitu ya, dan kita juga percaya, yakin ya Cilirus ya, Dr. Henny bahwa Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan bersama jajaran ini pasti juga sudah siap dengan penanggulangan kalau seandainya nauzubillah min dzalik tadi katanya ya, kalau seandainya terjadi kasus cacar monyet di Banua kita. Tapi memang semua kita berdoa ya, semoga kasus yang ini tidak terjadi di Kalimantan Selatan. Nah, maka sebagai upaya dari Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan ini, karena ini
ini kan walaupun pernah menjadi wabah di tanah air di sekitar tahun 50-an ya tadi kalau nggak salah, bukan berarti bahwa semua orang ini juga mengetahuinya dengan baik. Maka sosialisasi ini penting, edukasi juga perlu. Lantas apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Heni? Oh ya, maaf Bu ya, mungkin klarifikasi sedikit, bukan wabah di tanah air tapi di luar. Nah, Di luar ya. Ya. Jadi tentunya karena ini penyakit baru, Iya. nah tentunya ya pasti sosialisasi terus. Betul. Nah, edukasi, sosialisasi, edukasi, sehingga masyarakat itu waspada. Iya. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, jadi di dalam sosialisasi memperkenalkan penyakitnya itu apa, penyebarannya bagaimana, gejalanya bagaimana. Iya. Terus juga kita bagaimana cara kita menghindari penularannya, itu yang penting kan. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi edukasi kita isinya itu pasti kan selalu penerapan hidup bersih dan sehat tadi yang paling penting. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Terus sama satu lagi, apabila ada yang melihat atau menemukan seperti gejala yang ada seperti yang kita jelaskan tadi, langsung aja hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jangan malah takut ya, Jangan, sembunyi, jangan, gitu kan. Jadi Nanti takutnya kan dikucilkan atau dianggap apa gitu, dokter. iya, tidak. Jadi istilahnya kita membantu diri kita juga agar cepat sembuh dan juga untuk melindungi yang lain juga jangan sampai tertular. Iya. Ya, karena dengan mengetahui penyebab gejalanya maka cara mengobatinya juga akan lebih mudah pastinya begitu Iya, ya. betul. Baik, ada beberapa gejala yang dialami penderita cacar monyet ini, kurang lebihnya memang hampir mirip dengan gejala COVID-19 ya, Dr. Heni ya. Tapi memang ada hal-hal juga yang khusus untuk cacar monyet ini. Dan kalau COVID-19 ya, walaupun ini sebenarnya adalah baru, tapi seiring waktu kemudian ada vaksinnya kan begitu ya, sebagai upaya penyembuhan dan juga pencegahannya adalah dengan disiplin protokol kesehatan. Nah, kalau pada cacar monyet ini kasusnya seperti apa? Apakah juga sudah tersedia vaksinnya atau bagaimana? Oh ya, jadi untuk cacar monyet ini sendiri kan dia adalah penyakit yang sudah ada sejak lama. Jadi sebenarnya untuk vaksinnya itu sendiri sudah ada. Nah, cuman untuk di Indonesia sendiri, setiap vaksin yang akan masuk ke negeri kita kan pasti harus ada diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan ke BPOM. Harus dilegalitas lagi sendiri. Nah, ini masih dalam proses, belum ada lagi BPOM-nya. Tapi untuk vaksinnya sendiri ada. Sudah ada ya. Tapi menunggu itu tadi ya. Iya. Kalau pada COVID kan kita menunggu sampai berapa lama gitu ya kan? Iya, karena baru kan, Karena masih baru diteliti ya. dulu, Udah baru gitu diciptakan kan, dulu. Udah gitu kan banyak pro dan kontranya juga ya, Dokter Heni ya. Iya. Maka para nakes ini yang garda terdepan melakukan vaksin. Iya, apa nih rencananya booster ke Sudah ya? Iya, Wah, sudah. berarti ini Booster sebentar keempat. lagi Cil Irus giliran kita ya. Giliran kita kayaknya. Kita garda keberapa ini ya? Iya. Sudah Bu. Ya, artinya kalau ya kita dulu sempat bincang-bincang juga dengan Dokter Taufik ya, Cil Irus. Kenapa kalau kesini sebagai garda terdepan kalau misalkan ada soal vaksin-vaksin ini? Karena katanya kalau seorang tenaga kesehatan begitu ya, kalau misalkan melakukan vaksin, terus misalkan ada perubahan dalam tubuhnya terjadi apa, itu cepat reaksinya, cepat menanggapnya itu seperti apa? Beda dengan yang awam ya, Cil Irus ya. Nah itulah makanya mungkin nakes duluan. Tapi ini sudah ya, Dokter Sudah Heni ya. sudah Bu. Wah, tunggu-tunggu saja ini Cil Irus Pian. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kan sebagai ikhtiar kita untuk bisa tetap sehat kan begitu ya. Benar Bu. Bukan karena alasan supaya bisa perjalanan wisata ya. Untuk healing katanya. Tapi healing kan juga ini salah satu apa ya? Kita meredakan suasana yang tidak enak ini. Baik, kembali ke masalah cacar monyet yang memang ini sudah ada vaksinnya, seperti itu, tinggal menunggu dari BPOM-nya saja. Begitu ya, Dokter Heni Iya, ya? benar sekali Bu. Nah, kalau kemudian ini kan kalau ya, andaikan gitu ya, kita itu apa ya, melihat
hal atau kemungkinan yang paling buruk itu tidak ada salahnya kan ya, sebagai upaya antisipasi waspada begitu. Kalau kemungkinan ada ditemukan juga ini di luar DKI yang saat ini ya, tanda-tanda orang dengan gejala yang demikian tadi itu, Dokter Henny. Nah ini kemudian harus kemana kalau misalkan di Banua kita? Apakah semua rumah sakit ini sudah punya atau memiliki layanan fasilitas itu? Oh ya, jadi sebenarnya untuk penyakit cacar monyet ini sendiri kan intinya seperti COVID juga. Kalau kita temukan kita disuruh isolasi. Isolasi. Karena supaya tidak menular pada yang lain. Cuman karena dia penyakit baru dan langka, jadi pelaporannya saja yang harus lebih lengkap, lebih banyak. Jadi intinya kalau kita ada menemukan, laporkan saja segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Takut dan supan. Oh, ya tidak perlu supan dan takut. Ini bukan mungkin memang ada stigma sih ya, mungkin ada yang mendengar ini penyakit salah satu golongan tertentu. Nah, tapi sebenarnya tidak ya Bu ya, mungkin hanya karena penularannya saja yang lebih ke kontak, cairan darah, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya tidak yang harus ke satu golongan tertentu, jadi jangan malu. Anggap aja ya seperti cacar biasa, cuman memang karena penyakit baru dan langka, jadi ya kita lapor saja nggak apa-apa gitu ya, agar segera dapat penanganan ya. Tapi sebetulnya berapa lama sih Bu untuk bisa sembuh dari cacar monyet ini? 2-4 minggu. 2-4 minggu. Lumayan lama sebenarnya. Berarti selama itu harus isolasi ya? Iya, isolasi dulu. Berarti kurang lebihnya sama ya. Kalau Kalau dikatakan bahayanya ini seperti apa ini, Dokter? Jadi menurut ini yang sudah terjadi ini, kalau tingkat keparahannya atau bahayanya sebenarnya agak rendah. Maksudnya rendah itu ya tadi self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Gitu. Jadi istirahat yang cukup, banyak minum air putih, diobati sesuai dengan gejala, dan lakukan isolasi tadi bisa. Cuman itu untuk ya kembali lagi tadi kan ke imunitas tubuh. Iya betul. Jadi kalau kita yang misalnya dewasa, orang kuat, orang apa, ya itu ringan aja. Tapi ya kalau kena yang orang rentan seperti misalnya bayi, anak-anak, ibu hamil, orang yang memang sudah punya penyakit, nah itu yang mungkin yang agak lebih komorbid gitu ya. Nah itu yang bahaya, yang bisa sampai menimbulkan kematian, yang kasus-kasus yang sudah ada. Kalau ruamnya ini apakah merata atau ada beberapa titik saja itu, Dokter? Ruamnya ya awal mulanya memang dia di muka dulu, telapak tangan, telapak kaki. Cuman perjalanan penyakitnya itu bisa sampai merata. Dan memang agak ya kayak cacar air yang mungkin kita bisa lihat tuh kan berair kayak gitu ya. Nah kalau monkeypox ini ya agak ya seperti itu juga, cuman lebih merah dan juga bernanah. Nah, kalau misalkan ini sudah terjadi kan ya, Dokter ya, sementara dari air ini nanti kan bisa menular begitu ya. Terus kalau kita kaitkan dengan protokol kesehatan, kita kan harus menjaga kebersihan tuh ya. Iya, benar. Nah, kalau sudah parah seperti ini, ruamnya menjadi maaf nanah gitu kan. Nah, ini kalau mandi apa nggak tambah? Misalkan nanti pecah, dia kan tambah merata kemana-mana, apa nggak tambah banyak? Ini seperti apa penanganannya kalau harus mandi dan segala macamnya? Mungkin kalau mandi ya, biasanya kan kita kalau istilah kita cacar biasa aja dibilangin jangan mandi gitu ya. Nah, itu mungkin kalau dari kesehatan tidak menganjurkan seperti itu, karena kita itu kan ibaratnya ada penyakit kan, ibaratnya ada bakteri-bakteri di tubuh kita. Malah harus kita bersihkan, kalau tidak tambah gatal di badan kita. Maka gatal ini, Dokter, kalau nggak digaruk nggak selesai. Makanya tambah menjalar lagi ke tempat lain nanti. Tapi memang kalau mau menggaruk itu kalau nggak gatal juga nggak enak. Iya kan? Coba Pian Celirus garuk tuh tangan Pian kalau nggak gatal. Ya. Enak nggak enak kan? Iya, justru kalau gatal enak. Nah itu repot ya. Iya. Malah harus bersih kita. Jadi harus bersih ya. Jadi kalau misalkan anggapan selama ini di tengah masyarakat terlepas cacar apapun begitu ya, termasuk cacar monyet yang saat ini
lagi viral, Iya. lagi hangat gitu ya. Lagi hangat-hangatnya. Seperti ini bagaimana ya? Nggak boleh mandi, sedangkan kita harus mandi. Iya, jangan. Ini mengenai cacar monyet. Jadi mudah-mudahan kita memang harapannya tidak masuk ya di daerah kita. Tapi setidaknya kita juga tahu ya Dokter Heni ya, bahwa ini penting menjadi pengetahuan buat kita, gejalanya apa, dan kalau kita sudah seperti itu penanganannya juga seperti apa. Yang penting adalah tidak cemas yang berlebihan ya. Benar, tenang, harus karena tenang. kalau kita sudah stres duluan ini kayaknya cacarnya bakalan betah nih dokter. Daya tahan tubuh kita juga Bu Iya, kalau drop ya kalau kan? ya kalau stres itu. Iya, baik, silahkan di line telepon 3252602 sambil menunggu. Barangkali ini Acil Irus juga mau nanya-nanya nih. Silahkan Acil Irus. Iya. Tadi kata Bu Dokter kan ada beberapa gejala. Tapi apa kita terima telepon dulu ya? Iya, kita coba ya. Iya. Mengalah yang di studio ya. Iya. Halo, selamat beisukan. Selamat besukan Acil Leli. Nah, acara tuh. Apa kabar Cil? Kabar baik aja Cil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silahkan nih. Ada Dokter Heni di studio Pro 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dokter gitu ya. Waalaikumsalam. Mohon kepok itulah Acil Leli lah. Iya. Cacar monyet gitu. Cacar Iya. monyet. Semalam kami membahas juga masalah itu di sebelah Mbak Eli ya. Jadi nang bahari-bahari itu keluaran gitu. Iya, muncul lagi ya. Muncul lagi gitu. Nah, jadi mungkin ini mirip dengan cacar api gitulah. Cacar api ya. Jar orang tuh bisa kalau di Mohani bisa berlubang-lubang gitu. Negara api sudah menyerang ini. Nah, apa bukan avatar ya kalau aja lele. Iya. Iya, cacar api. Jadi kalaunya kena mata jar bisa merusak mata. Penglihatan ya. Penglihatan kalaunya saraf-saraf di sendi-sendi ini kan kalaunya model kayak apa gitu. Nah, itu jadi lah. Ya, tapi selain merusak penglihatan nanti juga lama-lama bisa merusak pendapatan loh Cil Ratu. Nah, itu ada berpengaruh baik Iya. ya. Jadi itu kalau bahari lah, kalau bahari kalaunya sudah kena itu kata koba jadi orang tuh barabah di pelapah daun aja lagi. Iya, daun pisang ya. Daun pisang. Dan pisang apa macam soalnya kan lengket Lengket, iya. Jar Ibu Dokter tadi kan bernanah gitu. Pernah mengalaminya dan janganlah terulang lagi. Bahari-bahari kan Tidak ingin bernostalgia dengan itu ya. ya. Tapi kan kita harus menerapkan pola hidup sehat dan bersih kan kayak itu. Iya. Kalau sudah bersih, sehat, insya Allahnya kan sebenarnya jar ini ulun sharingnya jalan Ibu Dokter juga artinya penyakit apapun ada di sekitar kita, tergantung kita aja lagi. benar Artinya menjaga kebersihan diri, lingkungan, rumah dan sebagainya. Kalaunya sudah riget awak ini jari jaka bahasa tuh minyak tuh lakas melidep gitu dikit gitu nah aja. Nya sama kan kayak itu nah Lekas jadi nempel. lokasinya nempel gitu nambeli air. Nah, jadi kalau cacar monyet mungkin apakah ada hubungannya dengan cacar sapi? Ulun ada juga mendengar kayak itu. Ini bukan PMK ya? Lain kuku dan mulut lain aja. Lain lagi. Cacar Macam-macam sapi ya memang. ulun ada yang mendengar gitu. Dan ini kebanyakan jadi bagi kaum gay itulah. Nah, iya. Kaum gay. Nah, itu bagaimana gitu nah. Apakah karena memang hubungan yang kayak itu yang mengakibatkan ataukah dari hewan atau kayak apa ini kan yang namanya ini kan monyet kan nah. Iya. Berhubungan dengan hewan gitu nah. Nah, apakah kita harus juga selalu waspada dengan hewan apa saja gitu nah. Iya. Kan kemarin ada flu burung segala macam hewan kan sekarang ini timbul, apakah kita harus Iya. beradaptasi lah dengan lingkungan apalagi dengan hewan-hewan piaraan gitu. Iya. Iya. Nah, itu kayak apa? Oh ya. Itu aja celeli Ya. Nah, itu tadi apa bedanya sama aja kan kurang lebih dengan cacar api gitu. Iya, Kalau baik. cacar monyet ini. Iya.
memberi takutan bang lah, mudahan aja jangan Iya. sampai gitu. Amin. Nah, Mm-mm. Jadi Luli terima kasih. Iya, ya, sama-sama. untuk Dokter Heni Mm-mm. ya, Iya, Bu. dan sukses saja. Iya, Amin. amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ada Acil Ratu yang sudah umpat di obrolan kita pagi hari Iya. ini ya. Ini Mm-mm. pertanyaannya, apakah ada kaitannya dengan cacar api? Silahkan, Iya. Dokter Heni. Ya, kalau untuk asal penularannya tadi Bu ya, mungkin beda. Mm-mm. Nah, kalau untuk kenapa tadi monkeypox ya, karena memang awal mulanya itu memang dari monyet, dari hewan. Memang. Nah, tahun 1958 tadi. Nah, habis itu tahun 1970 berkembang dari manusia ke manusia. Nah, cuman untuk apakah bisa manusia ke hewannya itu belum ada penelitian lebih lanjut. Iya. Yang ada sekarang dijelaskan itu kalau manusia dia ke manusia juga. Nah, yaitu dari cairan tadi, cairan tubuh tadi. Oke. Dari cairan tubuh tadi. Terus mengenai tadi kan kalau untuk penularannya tadi berbeda ya. Cuman untuk gejala-gejalanya benar mirip sekali. Nah, mirip sekali dengan cacar api. Iya. Iya. Tapi misalnya kita kan ada silsilah virus nih Bu. Nah, tadi ada di 90 burung atau apa ya. Iya. Nah, karena ini namanya cacar juga, jadi istilahnya kita ada kakak adiknya siapa, ayahnya siapa, bisa virusnya seperti itu. Nah, jadi dia kalau untuk monkeypox ini ya tadi nama virusnya monkeypox. Nah, kalau cacar api itu kita namanya varicella zoster. Keren-keren ya namanya. Iya, keren-keren tapi padahal penyakit ya. Jangan terinspirasi untuk membuat nama anak ya dari ini. Enggak. Enggak, ini selentingan saja supaya enggak terlalu tegang, Iya, Dokter ya. siap. Jadi kalau monkeypox kan namanya monkeypox, kalau yang yang api tadi varicella zoster Oh, namanya gitu gitu. ya. Tapi kalau kita kembalikan ke atasnya misalnya ada abah mama jeruk lah. Ini sampai pedatuannya Iya, nih. pedatuannya memang dia ada virusnya itu namanya lagi Oxopoxvirus. Nah, Iya. Orthoxvirus dalam keluarga Poxviridae. Jadi istilahnya kalau datu-datunya sih yang namanya cacar ya. Cuman namanya kan kita ada turunannya ya. mutasi Mutasinya kata itu. kita. Nah, lalu ada lagi nanti jadi siapa, jadi cacar apa. Nah, begitu. Regenerasi bener nih dia ya. Kayak kita juga kan. Nah, anaknya nanti ada sedikit-sedikit gabungan maba, ibunya berubah jadi begini-begini, ada si ini. Nah, seperti Kalau itu kan dalam rangka perbaikan keturunan, Dokter. Nah, kalau ini kan mereka juga perbaikan keturunan nih sepertinya. Bisa ada yang lebih penyebar kayak lebih ganas iya, gitu ya. kayak COVID kan, ada yang penyebarannya lebih cepat, ada yang lebih bahaya, yang dia virus Delta, Omicron dan segala macam. Iya, baik. Mudah-mudahan untuk acara Ratu ini sudah senang ya dengan jawaban yang disampaikan oleh Dokter Heni, sudah puas. Tapi waktunya memang sudah semakin di ujung ini, Dokter Heni. Saya juga penasaran ini ya. Iya, Bu. Apakah anak-anak ini juga bisa terserang atau kena cacar monyet ini, misalkan kalau balita. Nah, balita kan kasihan juga ini belum vaksin apa segala macam gitu. Gimana nih? Jadi siapapun bisa tertular. Iya. Cuman ya memang tadi tergantung. Kalau balita kan istilahnya ya kita di rumah aja istilahnya kan, jangan ke tempat-tempat yang ini. Terus dia juga belum bisa yang berteman bergaul yang segala macamnya kan. Jadi mungkin ya memang agak belum ada yang terlaporkan lagi gitu. Kebanyakan ini sih ya memang dewasa muda ya. Dewasa muda ya. Iya. Ini kita sudah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, Jel Irus lah, mengenai benar. cacar monyet ini, gejalanya, kemudian juga bagaimana penularannya, terus bagaimana upaya penanganannya dan apa saja ya sebagai langkah kita untuk melakukan pencegahan begitu ya, diantaranya dengan menerapkan protokol Iya, kesehatan, itu yang utama, pola Bu. hidup bersih dan sehat begitu ya. Jadi kalau misalkan ada anggapan selama ini dengan cacar ini kita jangan mandi gitu ya. Wah, ini justru sebaliknya ya. Kita harus bebersih diri. Iya, malah gatal nanti. Iya. Tambah kumannya, tambah di situ nggak gerak-gerak, tambah berkoloni mereka nanti. Dia melakukan kolaborasi yang bagus. Baik, ini Dokter Heni, kalau misalkan di daerah kita Kalimantan Selatan ya, apakah juga bahkan sampai di lingkup
yang paling jauh begitu ya di kabupaten kota, informasi ini juga harus sampai ke masyarakat begitu ya. Nah ini seperti apa? Iya, jadi harus wajib semua tahu kita sampai ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah. Termasuk di obrolan kita pagi hari ini ya. Iya, itu salah satunya juga kita kan. Semoga banyak yang mendengar Bu ya. Iya. Semoga jadi tahu semuanya. Yang intinya sih mungkin harapannya pada intinya itu disiplin protokol kesehatan. Nah, kembali lagi kita ke situ. Kembali lagi. Intinya ke situ. Jadi tadi kan seperti penelpon tadi bilang sebenarnya banyak penyakit di sekitar kita tidak tahu. Nah, jadi gimana cara kita menangkalnya? Yaitu intinya disiplin protokol kesehatan itu aja. Apakah ada kemungkinan nanti untuk kita juga barangkali ada vaksin cacar monyet ini, dokter? Seperti kemungkinannya ya. Untuk saat ini sih ya itu tadi kita pencegahan aja. Dulu ya. Tapi kalau misalnya meledak ya kita tidak tahu lagi nanti ke apa gimana. Janganlah, Dok. Iya, jangan sampai. Jangan Makanya itu kita dari yang satu ini aja kita langsung harus edukasi, Betul, jangan sosialisasi, sampai lengah ya. jangan sampai lengah kita. Jangan sampai lagi. Iya. Baik, terima kasih Dokter Heni untuk informasinya. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, Lacil Irus, pesan himbauan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan cacar monyet ini. Silahkan dokter. Iya. Jadi dengan adanya penyakit cacar monyet ini kita jangan resah. Tetap tenang. Nah, tetap tenang tapi tenangnya dengan kewaspadaan. Iya. Waspada, kita harus sudah tahu gejalanya seperti apa, cara penanganannya seperti apa, dan tentunya tadi kembali lagi disiplin protokol kesehatan. Selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang bersih dengan air mengalir, serta apabila memang kita menemukan ada gejala dan tanda seperti itu, jangan kita kucilkan orangnya, kita bantu, kita bantu laporkan juga sehingga bisa tertangani dengan baik, orangnya aman, kita aman. Nah, iya betul. Ya, terima kasih Dokter Heni. Mudah-mudahan masyarakat ini semakin cerdas, semakin memahami untuk kita bisa berdamai dengan kondisi yang kita hadapi bersama saat ini ya, COVID-19, cacar monyet ataupun juga penyakit-penyakit yang lainnya. Tentu dengan tetap tenang, waspada, kita dengan disiplin protokol kesehatan ini yang harus kita terapkan begitu ya, termasuk juga pola hidup bersih dan sehat.